Halo semuanya, perkenalkan saya Rustam Effendi Siwamura, dosen program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Borneo Utara. Dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat rencana pembelajaran semester untuk salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu matematika SMA. Mata kuliah ini diberikan pada semester 6 dan dirancang untuk membekali mahasiswa supaya mendapat pemahaman yang mendalam terhadap materi-materi matematika di tingkat SMA atau yang sederajat. Mata kuliah ini juga dirancang supaya mahasiswa tersebut mendapat kemampuan membelajarkan secara efektif dan kontekstual. Materi yang dikaji meliputi aljabar, trigonometri, kalkulus, geometri, serta statistika dan peluang. Selain penguasaan materi, mahasiswa juga diajak supaya memahami karakteristik siswa SMA, tantangan pembelajaran di wilayah perbatasan, serta tuntutan standar nasional seperti ujian tulis berbasis komputer dan juga PSN atau Olimpiade Sains Nasional. Selama satu semester, perkuliahan ini dikembangkan menggunakan 3 model pembelajaran. Ada direct instruction, ada problem based learning, dan ada juga project based learning. Direct instruction diimplementasikan supaya mahasiswa bisa menyaksikan bagaimana pengajar mendemonstrasikan bagaimana menjelaskan materi dan menjelaskan soal atau masalah matematika pada berbagai level, dimulai dari level UN atau ujian nasional, ujian tulis berbasis komputer, sampai dengan Olimpiade Sains Nasional. Selanjutnya, problem-based learning diterapkan untuk membangun kemampuan berpikir kritis melalui pemecahan masalah kontekstual. Dan terakhir ada tadi project-based learning untuk meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogik mahasiswa secara mandiri dan kolaboratif. Materi disampaikan dengan pendekatan konseptual dan reflektif melalui kuliah dialogis, pemantik masalah, serta diskusi terbuka. Selanjutnya untuk interaksi dibangun secara multi arah, baik antara dosen dan mahasiswa maupun antara mahasiswa. Interaksi tersebut dijalin melalui kerja kelompok, presentasi, dan peer feedback. Tujuan utamanya adalah membentuk lingkungan belajar yang aktif, kolaboratif, dan mendorong eksplorasi pemahaman secara mendalam. Selanjutnya untuk penilaian dilakukan secara menyeluruh, mencakup ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotorik atau keterampilan. Kognitif dinilai melalui pekerjaan rumah, ujian tengah semester, dan ujian akhir. Selanjutnya afektif ditekankan pada sikap tanggung jawab dan keterlibatan aktif mahasiswa selama perkuliahan. Dan untuk keterampilan, penilaian dilakukan melalui unjuk kerja dan proyek pembelajaran. Secara umum, perkuliahan ini membentuk landasan profesional bagi calon guru matematika yang akan mengajar di SMA atau yang sederajat. Dosen terlibat langsung dalam proses pembelajaran di kelas, terutama ketika pembelajaran tersebut menggunakan model pembelajaran direct instruction. Kemudian ketika pembelajaran mengimplementasikan problem-based learning atau project-based learning, aktivitas pengajaran akan lebih banyak dimainkan oleh mahasiswa. Sebagai contoh, video berikut akan menampilkan micro teaching pada pertemuan ketiga yang membahas materi fungsi kuadrat. Pada sesi ini, saya menggunakan model problem-based learning, dimulai dari ulasan singkat materi, dilanjutkan diskusi berbasis problem solving, dan diakhiri dengan presentasi karya atau hasil solusi yang telah dikerjakan mahasiswa. Saya berharap pendekatan ini tidak hanya membantu mahasiswa memahami materi, tetapi juga membekali mereka dengan kemampuan untuk mengajarkannya secara bermakna di kelas nyata ketika mereka menjadi guru. Terima kasih telah menyimak. Silakan lanjutkan dengan menyaksikan video micro teaching berikut. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan mata kuliah matematika SMA. Kita sudah ada di pertemuan yang ketiga. Seperti yang tercantum di RS, kita akan belajar tentang fungsi.
pada kesempatan kali ini kita akan lebih banyak membicarakan tentang fungsi kuadrat. Ya. Fungsi kuadrat adalah salah satu topik matematika yang sangat fundamental sekali. Ya, biarpun mata kuliahnya matematika SMA, fungsi kuadrat itu Anda temukan di SMA tentunya masuk dulu. Anda yang Anda ajar itu nanti bagi di SMP atau SMA, khususnya SMA, di perguruan tinggi nanti akan ketemu lagi dengan topik ini. Ya. Jadi pada pertemuan kali ini diharapkan Anda memiliki kompetensi profesional, artinya Anda harus menguasai materinya. Kita akan lebih condong ke bagaimana menguasai materinya, barulah bagaimana mengajarkannya dalam mata kuliah ini. Karena di mata kuliah lain Anda sudah mempelajari tentang kompetensi pedagogi, bagaimana mengajarkannya. Jadi ketika kita belajar hari ini, pengalaman ini harapannya bisa nanti Anda transfer ke kelas Anda ketika Anda jadi guru. Bisa menggunakan fungsi kuadrat untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari dengan cara aljabar non-grafik. Ya. Jadi secara aljabar dengan manipulasi aljabar melakukan perhitungan, Anda bisa menyelesaikan masalahnya menggunakan grafik. Dan kita punya tools, ada software GeoGebra, bisa Anda membuat perhitungan gitu. Nah, jadi tanda-tanda bahwa Anda sudah menguasai materi ini atau indikator, Anda harus bisa menunjukkan penerapan matematis ketika berhadapan dengan tugas fungsi kuadrat. Artinya apa? Bisa Anda tunjukkan prosesnya, poin-poin inti dari masalah itu dengan masa Anda sendiri. Secara rinci, inilah indikator atau tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Anda sudah memiliki kompetensi. Jadi kompetensi di sini bukan hanya pengetahuan, termasuk juga afektif, sikap, termasuk juga keterampilan. Setelah kita kalau ini adalah kemampuan kognitif, kemudian ini adalah keterampilan menggunakan alat, kemudian ini sikap, kemudian ini termasuk juga keterampilan. Karena ini disebut sebagai atau dilihat sebagai keterampilan, sedangkan ini dilihat sebagai kognitif. Dan seperti di kurikulum kan ada 3 aspek yang biasa dibicarakan. Ada kognitif, kemudian ada keterampilan, ada sikap. Semua fenomena-fenomena yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, ketika dia bisa dimodelkan menjadi parabola, berarti ada kaitannya dengan fungsi kuadrat. Bola dilempar atau dilakukan, misil diluncurkan, itu membentuk parabola, maka itu ada hubungannya dengan fungsi kuadrat. Kalau persamaannya Y sama S kuadrat atau B sama C, boleh hanya itu loh. Boleh nggak hanya loh? Kenapa boleh? Karena kalau hanya loh, kelompok itu seperti nggak ada lagi, jadi hasilnya akan begitu. Kemudian X dan Y, biasanya kalau di SMA itu akan kita tekankan kalau ke siswa, kita tekankan ke siswa SMA bahwa ini adalah anggota bilangan real kan begitu. Ya, kita membicarakan di semester yang real. Nah, inilah fungsi parabola. Pembelajaran kita hari ini akan fokus bagaimanakah menyusun persamaan fungsi kuadrat. Ada beberapa kondisi, maka formulanya akan menjadi Y sama dengan apa? Coba lagi. A S kuadrat ditambah YB. Yes. Ada kondisi lain. Kondisi lain yang nggak kasih tahu puncak, tapi kasih tahu titik potong sum X. Titik potong sum X-nya dibagi. Ya, titik potong sum X dibagi, katakanlah dia X1, namanya juga titik potong sum X, berarti koordinatnya 0 kan. Titik potong tidak dikasih tahu, tapi ada titik sembarang kan begini. Saya buat aja namanya titik sembarang atau 3 titik sembarang. 3 titik sembarang. Misalkan titik sembarang itu X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3, maka kita langsung menggunakan persamaan fungsi kuadratnya secara langsung. Kita akan menggunakan ini. Tapi ini nanti akan bekerja dengan sistem persamaan linear 3 variabel, karena kita kan akan mencari ABC-nya kan gitu. X3 Y3, maka kita gunakan langsung persamaan fungsi kuadratnya yang paling dasar. Tapi bisa nggak lihat ini akan bekerja dengan sistem persamaan
Biar 3 variabel. Hal yang biasa kalau salah satu hal yang ditanyakan di soal ujian nasional itu adalah ini, menyusun masalah fungsi kuadrat. Bisa jadi ini, bisa jadi ini. Bahkan di SMP pun mau ada yang ditanyakan ini seperti itu. Apalagi kalau di SBMPTN, tentunya skill ini atau pengetahuan ini juga akan dipakai di soal-soal olimpiade seperti itu. Sehingga kalau kita di matematika SMA, Anda ditekankan untuk memiliki kompetensi profesional penguasaan materi. Oleh karenanya Anda harus bisa mengerjakan soal-soal standar seperti soal UN, termasuk juga soal UTBK. Dan kalau bisa Anda menjadi pelatih olimpiade, nanti Anda harus menguasai materi-materi yang lebih advance. Kemudian kalau kita mau mencari titik maksimum dan minimum, untuk mencari syaratnya mencapai titik optimal berarti x-nya akan sama dengan negatif b per 2. Nah, inilah gambaran secara umum skill-skill dasar, pengetahuan dasar dalam fungsi kuadrat. Harapannya Anda ulas kembali. Nah, kita Anda bekerja pattern based learning itu yang menjadi pendekatan atau model pembelajaran kita. Saya akan memberikan beberapa masalah. Nah, masalah pertama adalah masalah tabel penggantung dimana. Saya berharap Anda bisa terlibat. Semua Anda dalam mengerjakan masalah ini, kita akan menuliskannya secara berkelompok. Ya, ini jambatan kakaknya. Coba bentuk kelompoknya. Terus ada Fajar, mahasiswa teknik sipil Universitas Borneo Tarakan, ingin memprediksi panjang total kabel penggantung yang dibutuhkan pada jembatan tersebut. Dia melakukan kalkulasi bahwa panjang kabel penggantung yang dibutuhkan sekitar 300 meter. Selidiki apakah kalkulasi Fajar tersebut masuk akal atau tidak. Anda harus tunjukkan melalui perhitungan secara matematis apakah itu masuk akal atau tidak. Sekarang coba Anda kerjakan. Sangat direkomendasikan Anda menggunakan alat seperti kalkulator. Perhatikan tujuan utamanya soal ini adalah menghitung apakah kita butuh unsur di sana. Oh, membuat sketsanya ya. Oke, baik. Perhatikan modelnya. Apakah dikasih tahu puncak? Udah. Berarti Anda nggak pakai, Anda nggak pakai ini kan gitu. Anda nggak pakai ini. Ini semua menggunakan rumus pertama. Boleh sebenarnya nanti angkanya nanti berpusing. Jadi gunakan yang kedua ya. Oh. Coba kerjaan. Jadi kan kita udah punya ini semuanya. Nah, gunakan titik lain, katakanlah titik berapa? 0,1 boleh ya? 0,1 boleh. Ada perhitungan? Oke, coba cek perhitungan. Pas nggak? Kalian dapat 3 kurang 40,5. Sepertinya ada kesalahan dikit ya. Seharusnya A negatif 1,14. Tapi pilihlah yang paling sederhana ini. Pilih 0,2. Kalau paling baik,
cari koordinatnya. Berapakah koordinat kalau begini ketika x-nya berapa? Ketika x-nya 2, x-nya 3, x-nya 4, x-nya 5 sampai dengan x 14. Jadi tadi udah intinya. Jadi mau 520 mau 300 kontak ya. X dikurang 14. Nah, coba tulis rapi. Itulah persamaan fungsi kuadratnya. Boleh Anda rapikan, Anda kali, tapi nggak perlu sebenarnya. Karena yang kita butuhkan y-nya kan. Berapakah y-nya ketika x-nya? Terus pertimbangan juga kalau sepanjang itu membuat 150 meter harus dikali 10 dan sebagainya. Kalau persamaan fungsi kuadrat jembatannya itu seperti apa kan teman? Jembatan Tolbu, jembatan Cahaya itu akan y sama dengan negatif 1/14 x kurang 1 x kurang dengan mengalikannya bagus. Tapi kalau Anda langsung menghitung juga nggak apa-apa. Ya, boleh Anda manfaatkan GeoGebra untuk mengecek gambarnya, betul nggak? Untuk mengecekkan begitu. Ya, jadi persamaannya y sama dengan negatif 1 dibagi 14. Terus x kurang 1 terus x kurang 14. Nah, seperti ini. Panjang pagar penggantinya. Ya. Terus pertimbangkan ini dua sisi, kiri dan kanan. Terus lihat si panjang itu tadi. Buat 120 dari 15, jadi harus dikasih 10 lagi nanti. Jadi kalau prediksi yang tepat tadi sekitar berapa? 519. Ya, kalau di sana 520, ada 519. Oke, 516. Oke, itu mungkin karena banyak penggunaan. Oke, dan kita juga. Pertimbangkan nanti kalau panjang itu membuat 150 dari 15, berarti harus dikali 10 lagi nanti. Terus jembatan itu dua sisi, ada kiri ada kanan, berarti harus dikali 2 lagi. Ya, bisa Anda bayangkan? Panjang kapal, panjang kapal lebih dari anggaplah dia pagar menggunakan kawat bumi. Kawat buminya selalu lapis saja. Enggak, ini sepanjang ini sepanjang X. Ada orang yang menggunakan kawat yang 24 meter itu semaksimal mungkin. Ini semua X empat kali X satu itu dan 4X ada 2 kali berarti 3 kali 3 berarti 4X tambah 3 itu harus sama dengan itu satu model matematika. Nah, kita mau menjadikan 2 maksimum. Kalau 2 yes 2X kali terus lihat ekspor ini ada 2X X dan Y. Sementara kita tadi sudah punya satu persamaan kan begitu. Apa tadi? 4X tambah 3Y sama dengan 24. Nah, coba buat menjadi satu variabel saja. Coba nanti variabelnya hanya X saja atau boleh hanya Y saja. Coba susun model matematikanya yang lebih sederhana.
model untuk kelas ini. Bukan. Jadi perhitungan pajak gimana? Perhitungan pajak itu jauh sekali dari perhitungan kami. Jadi perkiraan dia itu kurang tepat. Jauh. Karena dia perkirakan 300, bahkan yang kami dapat itu 520. Jadi di luar nalar lah. Oke, itu tidak masuk akal ya. Ada tanggapan dari nomor lain? Setuju? Ada tadi kelompok yang mendekati itu karena kalian bermain dengan pecahan desimal. Ketika kita bermain dengan pecahan desimal, ada angka-angka yang kita kurang perhitungkan kan begitu dengan akurat. Jadi pecahan desimal pertimbangkan pembulatannya itu jangan terlalu besar begitu. Pecahan desimalnya itu, ya. Tadi ada yang membuat 3 desimal, mungkin biar lebih akurat buat 4 desimal kan begitu. Atau malah 5 desimal, atau berapa desimal yang dilaporkan oleh kalkulator harus Anda tulis. Tapi bisa Anda lihat kalau menggunakan pecahan biasa, ternyata angkanya cantik-cantik aja. Oke, terima kasih Is. Ya, yang benar sudah kelompok Is. Itu tadi salah satu contoh bagaimana kita menggunakan pengetahuan matematika dalam menyelesaikan masalah penting bersumber dari kehidupan nyata. Ya, jadi yaitu bukan dibuat-buat, angkanya tidak dibuat-buat. Jadi contoh ini saya cari di Google, jarak ini kemana berapa? Dari pengetahuan matematika itu juga yang disebut yang lagi tren sekarang sebagai kompetensi numerasi atau kemampuan numerasi kan begitu. Ya, kemampuan numerasi. Jadi ketika kita berhadapan dengan masalah yang menuntut pengetahuan matematika itu disebut juga kompetensi numerasi. Ya. Atau disebut juga kompetensi matematis atau kemampuan pemecahan masalah matematis kan begitu. Jadi ketika ya, kemudian kita pertimbangkan semua informasi-informasi yang penting, terus apa yang menjadi tujuan atau sasaran akhir dari soal kita harus pertimbangkan, kemudian pilih strategi. Strategi yang cocok di sini adalah menyusun persamaan fungsi kuadrat. Terus ada beberapa pilihan untuk menyusun persamaan fungsi kuadrat. Ada tadi yang pertama mau menggunakan puncakan begitu. Boleh saja tapi kurang relevan. Lebih perhitungan. Nah di perhitungan ini mau ada kesalahan-kesalahan yang begitu. Seperti ada kelompok tadi pertama mendapat 516 ya, 516 kemudian setelah kita lihat di sini sebenarnya tidak salah juga sih, hanya saja karena banyak menggunakan pembulatan begitu ya. Terus tadi ada kelompok Erika ya tidak dipertimbangkan kalau dia itu 2 sisi, jembatannya itu 2 sisi, yang dihitung baru 1 sisi kan begitu baru ya dipertimbangkan. Terus setelah tadi menjadi satu kelompok baru sadar kalau itu ada 2 sisi kan begitu. Nah seperti itu, kita tidak cukup hanya mempertimbangkan konteksnya apa. Di kemampuan numerasi, di kompetensi numerasi, konteks sangat menentukan jawaban akhir. Konteks sangat menentukan solusi yang kita ambil atau keputusan yang akan kita ambil. Yang sampai lupa, kemudian simpulkan, pertimbangkan konteksnya itu tadi. Lihat pajak itu tadi membuat modelnya 150 meter menjadi 15, berarti perhitungannya harus kembali lagi dikali 10 seperti itu, dan ini dari 2 sisi. Nah harapannya Anda bisa mengerjakan dengan cara lain. Misal bagaimana kalau misalnya kita buat jembatannya itu dimulai dari sini kan gitu. Bisa aja jembatannya itu Anda gambar seperti ini. Bisa kan? Saja teman kita tadi ketika udah di sini dia masih menggunakan gambar yang sama, karena bagian ini sama aja dengan bagian ini kan gitu ya, sama aja bagian ini sama aja dengan bagian ini. Jadi cukup hanya bekerja dengan X sama dengan cukup hanya menggunakan X sama dengan 2, X sama 3, X sama 4, X sama 5, X sama dengan 6, X sama dengan 7 seperti itu. Ya, bisa berbagai cara.
Nah, itu pembelajaran kita buat hari ini. Sekarang saya kasih Anda PR seperti yang tercantum di RPS. Akan ada, biasanya saya bagi 5 soal kan begitu. Nah, ini tugas Anda. Bisa Anda lihat kalau nomor 1 itu adalah model soal UTBK begitu. Sangat UTBK sekali. Kemudian nomor 2 ini boleh masuk ke soal UTBK, boleh juga masuk ke soal ujian nasional. Ya. Terus nomor 3, rancanglah satu soal aplikasi fungsi kuadrat dengan menggunakan konteks yang seperti pengalaman belajar Anda hari ini. Ya, buat soalnya. Tapi biarpun saya minta Anda membuat soal, tetap juga Anda harus membuat jawabannya kan begitu. Kemudian rancanglah modul ajar ya mulai dari SD sampai SMA. Pembelajaran numerasi harus diperhatikan oleh guru, bukan hanya di matematika, tapi di kelas pelajaran seperti ini. Kemudian nomor 5, biasanya kan 5 soal. Nomor 5, coba kerjakan soal yang tadi itu, yang kita kerjakan bersama dengan cara lain. Ya. Bagaimana caranya Pak? Ya itulah yang harus Anda pikirkan. Ya silakan Anda kerjakan di buku latihan. Kita akan membahasnya minggu depan. Oke, jadi itu tadi pembelajaran kita, perkuliahan kita tentang bagaimanakah menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, masalah nyata yang dalam hal ini adalah jembatan penghubung, yang mana masalah ini berkaitan dengan penggunaan fungsi kuadrat. Kemudian perhatikan tadi perhitungan Anda ketika berhadapan dengan sangat mungkin ada nanti pembulatan sehingga menyebabkan perhitungan kita kurang akurat. Dan kembali lagi saya sampaikan bahwa kemampuan ini sangat identik dengan kemampuan numerasi yang sekarang lagi ditekankan oleh pemerintah kita, mulai dari pendidikan dasar sampai di SMA. Bahkan di Australia itu ada itu perguruan tinggi. Kemudian ingat ada tugas Anda 5 soal. Soal nomor 5-nya tidak saya tulis, tapi saya sampaikan secara lisan. Kerjakan soal nomor 1 itu tadi dengan cara lain begitu. Coba Anda pikirkan cara lain untuk mengasah kemampuan berpikir kreatif Anda. Ya, lihat nomor 1 dan 2 itu lebih ke soal kemampuan profesional, penguasaan materi, sedangkan nomor 3 dan nomor 4 itu lebih ke kemampuan pedagogi. Oke, terima kasih buat perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan di mata kuliah kita matematika.